Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ini saya bertemu dengan menurut saya sih orang spesial karena pekerjaannya juga spesial, ya kan? Mengapa spesial? Karena Mas Sayun ini, beliau ini bekerja sebagai marbot. Bayangkan teman-teman, nggak semua orang bisa jadi marbot. Jangan dipikir bahwa marbot itu hanya datang ketika mungkin hanya siang, zuhur atau asar. Enggak. Jadi kalau marbot itu apa Mas? Keasikannya jadi marbot Mas? Keasikannya yang utama satu itu keikhlasan. Ikhlas. Dari subuh kalau bisa azan. Azan itu dari rumput kering, kecil, angin, pokoknya batu yang ada di situ, burung-burung, pohon-pohon semua doain kita. Untuk apa? Untuk memanggil umatnya untuk beribadat kepada Allah. Oh Mas, Itulah. jadi kalau marbot itu subuh mesti ya? Subuh mesti Nah, harus teman-teman. siap. Ikut Harus sholat siap. subuh kan? Iya, subuh. Ah. Jadi sholat pun selalu berjamaah terus, nggak pernah ya ada sekali-sekali putus, tapi kan pergi ke masjid lainnya berjamaah juga. Kan jenengannya dulu pernah kerja lain ya Mas ya? Dulu pernah Kerja lain. kerja mebel berapa tahun, Tahun-tahun. sampai tangannya putus kayak gini. Oh iya teman-teman ya, Iya, ini tangannya sampai putus nih. sampai putus tinggal 3 jari. Oh iya kenapa kui? Saya bukan alien ya, karena putus kecelakaan. Sedang kerja. Kesalahan kerja. Mas, tapi kalau dilihat ya Mas, soko hasil yang jenengan dulu dari kerja itu di mebel sama marbot jauh mungkin ya Mas, hasil uangnya. Jauh dulu kan. Oh, Dulu pokoknya kan jauh lah saya ya itu nilainya ya. Memang jauh sekali. Terus habis itu saya pun kerja ikan. Kerja ikan memang banyak hasilnya. Tapi di dalam hati nggak ada ketenangan. Oh gitu ya. Nggak ada ketenangan untuk rasanya itu kalau pas lagi duhur, pas lagi ngemas-ngemas ikan, sholat nggak bisa berjamaah. Oh kadang mungkin lali malah ya, lupa Iya. mungkin nggak sholat. Lupa nggak sholat kadang-kadang juga. Itu di hati kita itu merasa itu gelisah dan pedih rasanya. Oh karena dari kampung memang dulu udah sering terbiasa ke masjid ya. Udah terbiasa dari kecil itu. Dulu tidur juga di Masjid. dilanggar dulu. Oh, dilanggar ya? Dilanggar kecil-kecil Sarungan, sampai sekarang. gudiken. Sarungan, gudiken. Kadang ngompol juga di langgar. Mas jadi dasar utamanya itu ketenangan ya. Ketenangan. Jadi kalau hidup itu walaupun dapat sedikit, kita tenang, tentram, insya Allah cukup. Tapi luar biasa kalau di masjid walaupun sedikit, tapi semua kecukupan karena berkah dari Allah itulah. Dan itu Walaupun sedikit. memang dirasakan ya Mas. Iya. Walaupun sedikit tapi dicukupkan ya. Dicukupkan. Oh, karena anak Mas Sayun juga kuliah teman-teman. Jadi Beliau memiliki 2 anak ya Mas ya. yang satu udah selesai udah kerja. Jurusan ini manajemen itu SE ya kalau nggak iya. salah. Jadi yang kecil ini Masih kuliah. lagi nyusun Ngerjain sekarang tugas ini. akhir ya. Mas kalau capek piye ngatasinya Mas? Kan pasti ini berhubungan dengan tenaga kan. Kalau capek ya jelas capek sekali rasanya. Tapi kalau dipikir lagi, untuk apa kita hidup kalau nggak untuk inilah yang kita cari-cari. Inilah untuk ibadah. Akhirnya capek-capek itu hilang semua. Dengan hati yang ikhlas, yang tentram, rasanya bahagia hidup itu. Senang sekali rasanya hidup itu. Selalu di masjid, hati tenang, hidup pun tentram. Insya Allah kalau di masjid itu apa aja nggak usah pilih-pilih, walaupun bersih paret, bersih WC. Oh, nggak Gitu. cuma di dalam ya, nggak cuma yang masjid ya. WC, lingkungan yang kotor-kotor kita bersihkan, halaman kita harus rawat semua, harus kita jaga. Jadi kalau Mas hitung-hitung tuh Mas udah berapa tahun jenengan jadi marbot nih? Alhamdulillah udah 6 tahun lah. 6 tahun ya. 6 tahun. Oke Mas, kalau jenengan tuh aslinya dari mana tuh? Ya nyong kia dari Cilacap. Oh Cilacap, kanca-kanca ya. Itu basa ngapake Ya, lho. bos enggak. Aku orang Cilacap aku. Cilacap. Kelahiran
Sidasari, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap. Wis cedhak karo ke arah Jawa Tengah apa Jawa Barat? Jawa Barat, dekat dengan Jawa Barat, perbatasan. Karo Majenang. Iya. Majenang ya ada lah. Oh, berarti itu ya. Sidarja, habis Sidarja kan Gandrungmangu, kalau lewat ini lewat jalan kereta api. Jadi Setinggil. Oh, waktu cilik itu udah, mohon maaf nih, udah sering ada apa gitu? Ya sudah, tapi ya serampangan. Oh, ini ya buat teman-teman Tanjung belum. Pinang atau dimanapun yang orang Cilacap nih, ini ada teman kita, ada saudara kita di Tanjung Pinang. Dulu tahun 83 saya merantau ke Natuna, bukan merantau lah, transmigrasi. Saya itu anak tran. Transmigrasi. Iya, anak tran 83. Tahun 83. Di Natuna. Di Natuna. Di wilayah di daerah. Pokoknya di wilayah SP3. SP3. Sampai sekarang masih ada tuh. Sekarang sudah nggak ada, udah hangus barang itu. Waduh, mencar kemana-mana. Iya, cuman tinggal adik saya di sana pun sudah kemarin ditinggal ke Tanjung Pinang dari tahun 90 sampai sekarang, nyangkut saya itu sampai sekarang di sini di Tanjung Pinang sini. Dan itu Mas, di Natuna pun ya masih sering aktif di masjid itu ya? Iya, depan rumahnya pas, alhamdulillah masjid juga. Mas, kalau ngadepin mohon maaf nih, pasti kan orang itu perilakunya macam-macam. Ada orang yang dia mungkin masuk terus di lepitan celananya itu banyak pasir sehingga baru dibersihkan ada pasirnya lagi, kayak gitu piye nangan ini? Ya, dengan lapangan aja ya istighfar. Nah, itu ya. jadi istighfar itulah yang kunci utama. Jadi kesabaran itu ya tak apa. Kita ini memang sudah tugasnya di masjid, wajib kita bersihkan untuk ibadah kepada Allah. Kalau jenengan gimana melihat bahwa ada anak-anak muda yang mau menjadi marbot masjid? Apa bagus gak menurut sampean kayak gitu? Alhamdulillah, itu memang betul-betul bagus sekali itu. Itu untuk generasi muda itu memang kalau bisa itu harus siap. Namanya marbot itu harus satu tahan jorok, 2 azan, 3 bisa jadi imam. Itulah namanya marbot. Tapi kalau saya ini saya kalau jadi imam enggan rasanya. Lah ngopo? Enggan. Karena nanggung dosanya orang-orang mau aku nggak tahan. Oke Mas, ini pertanyaan bagus Mas. Apa kebahagiaan yang jenengan rasakan ketika usaha membersihkan tempat ini masjid dan dipakai berjamaah orang lain? Kebahagiaan yang paling tinggi itu apa menurut jenengan? Kebahagiaan paling tinggi ya marbot itulah. Tukang bersih masjid itulah yang paling besar. Paling besar itulah, tak ada lain. Berarti kayak gini nanti juga masih sempat untuk sholat duha itu ya? Iya, sholat duha kalau bisa itu jangan sampai tinggal. Sholat duha, kalau malam ya sholat tahajud, namanya orang udah di masjid. Jangan sampai itu nggak dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan itu merasa rugi sekali. Itulah, merasa rugi sekali. Ya, jadi gini Mas, ya terima kasih atas bincang-bincang santai kita kali ini. Kuncinya kuncinya satu, ikhlas itulah, ikhlas itu. Kadang-kadang saya pun ya nggak sabar juga kadang-kadang, tapi ya istighfar, jadi ikhlas hatinya. Itu yang bikin tenang ya Mas. Iya, ketenangan, tentram, bahagia rasanya kalau udah siap bersih masjid, udah dalam udah siap, luar udah siap, WC udah siap, semua udah dipelin semua. Rasanya bahagia sekali hidup itu. Seneng gitu ya. Iya, senang rasanya. Udahlah aman. Tinggal nunggu besok lagi, tugas lagi. Itu nggak ada libur ya? Liburnya ya nggak ada lah. Liburnya kalau pas masjid udah bersih, baru itu libur. Alhamdulillah. Pokoknya udah
udah perlengkapan orang mau sholat itu udah lengkap, itu baru istirahat. Bukan males-malesan. Jangan pula jadi tukang bersih masjid itu males-malesan, itu jangan. Oke, semoga ilmu dan apa kebaikan yang ditularkan ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman ya. Amin. Dan kita doakan supaya Mas Seon tetap sehat, diberi kekuatan, Amin. dimudahkan segala urusan baiknya, Amin. dicurahkan rezeki halalnya. Amin. Dan itu Mas, aku dapat titipan Mas. Jadi buat temen yang tidak mau disebutkan namanya, nitip uang sama saya seperti biasa menyerahkannya kepada beberapa orang yang ya nilainya nggak banyak, tapi terima kasih teman-teman yang sudah menitipkan uang sama saya. Saya akan selalu memberikannya kepada orang-orang yang ya saya temui untuk wawancara seperti ini dan berikan kebaikan. Jadi wawancaranya itu kebaikan. Mas, jangan dilihatkan ini nilainya nggak banyak, ini titipan orang. Gak usah lah, nggak apa-apa, monggo, ini titipan teman-teman. Terima kasih atas kebaikannya teman-teman. Terima kasih yang sudah titip uang sama saya. Nanti saya WA uang teman-teman sudah saya sampaikan. Buat teman-teman juga yang ingin menyumbangkan orang-orang, ini tidak dalam bentuk apa-apa, tapi karena sudah memberikan kebaikan bagi kita semua, tidak dilihat dari nilainya, semoga menjadi kebaikan. Terima kasih ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.